Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan mengenai artikel kita yang berjudul Sustainability Disclosure and Earning Information Evidence from Sri Lanka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambaran dari artikel yang pertama yaitu abstrak. Nah, abstrak tersebut terdiri dari 4 bagian. Yang pertama tujuan, yang kedua metodologi, yang ketiga temuan, dan yang keempat orisinalitas. Yang pertama yaitu tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk menyelidiki apakah komunikasi itu terjadi melalui root sustainability disclosure yang memiliki dampak earning information pada perusahaan yang di pasar yang muncul. Yang kedua yaitu metodologi. Sampel terdiri dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Colombo di Sri Lanka, di mana sustainability disclosure adalah fenomena baru dengan pelaporan yang menggunakan metode inisiatif secara sukarela. Yang kedua yaitu regresi analisis ini dilakukan pada data panel untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Yang ketiga yaitu temuan. Nah, hasil mengungkapkan bahwa hubungan positif antara sustainability disclosure dan earning information ini, sedangkan laporan keberlanjutan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk melengkapi data keuangan, membantu para pemangku kepentingan menginterpretasikan laporan keuangan yang lebih baik. Yang keempat yaitu orisinalitas. Nah, orisinalitas ini memiliki hubungan antara sustainability disclosure dengan earning information yang khusus untuk Sri Lanka, karena jarangnya penelitian yang dilakukan pada asosiasi sustainability disclosure dan earning information, sehingga penelitian ini harus berkontribusi secara signifikan ke literatur yang ada dan memperluas cakupan geografis. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang telaah dari abstrak tersebut. Nah, secara umum abstrak tersebut itu sudah mampu menjelaskan keseluruhan dari isi artikel. Yang kedua itu temuan tersebut sudah dijelaskan secara jelas mengenai artikel tersebut. Yang ketiga yaitu cara pengambilan sampel juga sudah dijelaskan. Dan yang terakhir adalah orisinalitas tersebut juga sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Nurul Aziza. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Pada kali ini saya akan membahas mengenai pendahuluan. Pendahuluan dalam penelitian ini telah dijelaskan bahwa dimulai dengan adanya isu-isu lingkungan yang mengakibatkan kekhawatiran para pemangku kepentingan atau stakeholders, sehingga mereka meminta kepada perusahaan untuk tidak hanya mementingkan aspek keuangannya saja, namun juga harus mementingkan aspek non-keuangannya, yaitu dalam bentuk tanggung jawab terhadap sosial maupun lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan dapat menggunakan pengungkapan keberlanjutan. Dengan adanya pengungkapan keberlanjutan tersebut, diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat terkait dengan kinerja perusahaan, sehingga perusahaan dapat mempertahankan eksistensinya dalam meningkatkan laba. Dengan adanya latar belakang tersebut dan beberapa penelitian sebelumnya, maka dilakukanlah penelitian ini. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan telaah terhadap pendahuluan dalam jurnal ini. Ada 3 telaah. Yang pertama yaitu terkait dengan fenomena gap. Fenomena gap sudah dijelaskan dengan cukup baik. Yang kedua, research gap sudah ada, namun masih sedikit yang dijelaskan. Yang ketiga, alasan terkait dengan pemilihan sampel sudah dijelaskan dengan cukup baik. Sekian presentasi dari saya, kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widatul Azia. Di sini saya sebagai presenter ketiga. Baik, saya akan menjelaskan mengenai literatur review. Pada literatur review ini, SD atau pengungkapan keberlanjutan
diakui sebagai praktik perusahaan yang berkontribusi menuju memuaskan beragam tuntutan pemangku kepentingan. Pendapat ini menurut Han dan Kuhnen 2013. Sedangkan menurut Adams dan Zucchi 2004 bahwa perusahaan cenderung menggunakan mekanisme pengungkapan CSR sebagai saluran menyampaikan masalah sosial lingkungan kepada para pemangku kepentingan. Kemudian perusahaan yang menyiapkan laporan keuangan dengan mengikuti prinsip akuntansi berterima umum, tetapi tetap masih ada saja perbedaan nyata dalam kualitas pelaporan keuangan, yaitu bahkan antara entitas yang berfungsi atau beroperasi di bawah aturan pengungkapan akuntansi yang sama. Menurut Choi dan Pai 2011, dari peneliti sebelumnya sudah meneliti hubungan antara etika bisnis dan kualitas pelaporan keuangan, yaitu Choi dan Pai 2011 menegaskan bahwa perusahaan itu berkomitmen untuk etika bisnis yang baik menghasilkan pelaporan keuangan berkualitas baik. Kemudian ada pula yaitu informativeness laba akuntansi dalam mengklarifikasi pengembalian saham sangat tergantung pada tingkat tanggung jawab perusahaan yang ditunjukkan oleh perusahaan, yaitu semakin besar tanggung jawab perusahaan pada pertemuan perusahaan orang atau perseorangan, maka semakin besar pentingnya mereka untuk melampirkan EI atau Earning Information. Pendapat ini menurut Riyahi Bilkawi 2015. Kemudian ada salah satu batasan yang dominan, yaitu sejauh mana tanggung jawab sosial dalam memperkuat EI, yaitu kemampuan untuk menggambarkan perubahan dalam pengembalian saham. Pendapat ini menurut Riyahi Bilkawi 2015. Selain itu, peringkat CSR yang positif cenderung menciptakan keadaan positif bagi entitas secara ekonomi, sosial, dan politik. Pendapat ini menurut Hali dan Palipu 2001. Perusahaan yang berorientasi CSR menurut Bio dan Lee 2015 menyimpulkan bahwa perusahaan yang berorientasi CSR itu lebih cenderung menyediakan pengungkapan keuangan yang lebih luas di satu tangan dan kecil kemungkinannya untuk memanipulasi pendapatan di tangan lain, karena mereka secara intrinsik lebih berkomitmen terhadap peran kelembagaan dan kebijakan pada pengungkapan yang transparan. Kemudian terdapat pendapat lain dari Kim et al. 2012 yang memiliki gagasan yang sama terkait CSR, yaitu bahwa perusahaan yang berfokus pada CSR terlibat lebih sedikit dalam manipulasi pendapatan bila dibandingkan dengan yang tidak berfokus pada CSR perusahaan. Selain itu, SD bisa digunakan sebagai alat untuk mengurangi masalah asimetri informasi, dengan demikian dapat meningkatkan nilai perusahaan. Pendapat ini menurut Wurpata et al. 2016. Ya, kemudian untuk telaah pada literatur review itu yang pertama, variable control sama sekali tidak dijelaskan. Kemudian yang kedua, itu tinjauan pustaka sangat terbatas dan belum dijelaskan secara jelas. Kemudian untuk masing-masing variabel itu masih belum dijelaskan secara jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela akan mempresentasikan mengenai metode penelitian. Yang pertama, kerangka berpikir. Dijelaskan di slide itu ada bagannya ya. Variabel dependennya itu earning informations, variabel independennya sustainability disclosure, dan ada 4 variabel kontrolnya. Yang pertama 1 market to book ratio, yang kedua firm size, yang ketiga leverage, dan yang terakhir ada firm age. Lanjut ke operasionalisasi variabel penelitian. Pertama ada earning informations. Nah, earning informations ini diukur dengan memeriksa earning response coefficient dari regresi kumulatif
abnormal stock returns di laba abnormal. Dengan kata lain, ERC adalah ukuran besaran CAR sebagai respon terhadap komponen laba abnormal. Lanjut ke sustainability disclosure. Nah, pengukurannya menggunakan analisis regresi logistik binar dioperasikan dengan variabel binar. Artinya dapat mengambil dua kemungkinan keadaan. Bisa diwakilkan dengan angka 1 atau angka 0. Nah, untuk penelitian ini diwakilkan dengan angka 0. Kemudian yang ketiga ada market to book ratio. Merupakan rasio dari nilai per lembar saham biasa atas nilai buku per lembar ekuitas. Diukur dengan nilai rasio ekuitas pada akhir tahun. Kemudian ada firm size. Nah, diukur dengan logaritma natural dari total penjualan bersih. Kemudian yang kelima ada leverage. Diukurnya dengan cara membandingkan total utang dengan total aset. Dan terakhir, firm age. Nah, firm age ini diukur dengan disesuaikan dengan umur perusahaan yang akan dijadikan sampel. Kemudian ada teknik pengambilan data. Jenis datanya ini merupakan data sekunder berupa data kuantitatif dikategorikan dalam data nominal. Tempatnya yaitu perusahaan penyedia barang dan jasa yang sudah go public di Sri Lanka. Waktunya yaitu dimulai pada 1 Januari 2012 sampai tahun 2016. Sampel perusahaan yang terdaftar di Colombo Stock Exchange di Sri Lanka dari 272 perusahaan menjadi 220 perusahaan. Nah, yang 52 perusahaannya ini berhenti beroperasi dan sebagian tidak memiliki catatan akuntansi yang lengkap. Jadi kan sampel datanya cross section, karena yang dibutuhkan itu kan data panel, maka 4 tahun tadi dikalikan dengan perusahaan yang beroperasi. Jadi 4 tahun dikalikan 220 perusahaan sehingga menghasilkan 880 perusahaan pengamatan yang akan diobservasi. Kemudian sumber datanya yaitu perusahaan yang sudah go public di Sri Lanka yang terdaftar di Colombo Stock Exchange, dan pengumpulan datanya berupa dokumentasi dengan cara mengumpulkan data dari laporan keuangan tahunan pada perusahaan yang akan dijadikan sampel. Kemudian teknik analisis data dengan menggunakan model regresi linear berganda dilakukan pada data panel untuk mencapai tujuan penelitian. UGF digunakan untuk menentukan model data panel terbaik dengan tingkat signifikan 1%. Nah, untuk model penelitiannya bisa dilihat di PPT ya, itu ada rumusnya. Dan yang terakhir mengenai telaah metode penelitian. Yang satu, itu penelitian terkait model dan variabel tidak dijelaskan secara rinci dan sistematis. Kemudian, secara umum pemaparan metode penelitian membutuhkan ketelitian yang tinggi. Terus ukuran sampel juga tidak dijelaskan di jurnal, dan terkait definisi variabel juga tidak dijelaskan di jurnal. Jadi sekian ya presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Budiarto, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya telah menjelaskan bagian sebelumnya. Nah, bagian ini yaitu tentang hasil penelitian jurnal yang telah kami telaah. Nah, teman-teman bisa dilihat di slide PPT yang telah kami share di grup. Pada tabel pertama melaporkan statistik deskriptif dasar dari variabel yang dipertimbangkan dalam penelitian tersebut. Nah, di dalam tabel pertama tersebut terdapat nilai rata-rata CAR atau Cumulative Abnormal Stock Return dan UA atau Unexpected Earnings, masing-masing adalah 0,53 dan 0,43%. Kedua nilai tersebut secara statistik tidak signifikan dan berbeda dari 0 karena kesalahan standar yang lebih besar.
Dengan demikian, nilai-nilai tersebut menunjukkan dispersi besar dalam sampel yang dipilih. Selain nilai rata-rata, nilai statistik lainnya dari variabel kontrol biasanya terdistribusi dalam kisaran yang wajar, menunjukkan bahwa hasil regresi dalam penelitian ini tidak mungkin terganggu oleh outlier atau data yang menyimpang. Selanjutnya ada dari hasil penelitian yang digambarkan pada tabel 2. Tabel 2 tersebut menyajikan hasil korelasi antara variabel. Sesuai tabel 2, CAR secara signifikan dan positif berkorelasi dengan UA, SD atau Sustainable Disclosure dan Leverage, sedangkan berkorelasi negatif dan tidak signifikan dengan rasio MB atau Market to Book Ratio, FSZ atau Frame Size, dan usia perusahaan. Hubungan positif antara UA, SD, dan Leverage dengan CAR signifikan pada tingkat 1%. Dari hubungan UA dan CAR jelas bahwa pendapatan memainkan peran informasi. Tabel 2 juga menunjukkan bahwa semua variabel memiliki korelasi yang lebih kecil dari 0,4. Oleh karena itu, hasil korelasi menunjukkan bahwa data penelitian bebas dari masalah multikolinearitas. Oleh karena itu, tabel 2 juga dapat disimpulkan bahwa multikolinearitas tidak menjadi masalah dengan model yang diuji. Yang selanjutnya ada tabel 3. Nah, tabel 3 itu merupakan hasil analisis data panel. Tabel 3 yaitu merangkum hasil yang dihasilkan oleh analisis regresi panel dengan CAR sebagai variabel dependent dan SD sebagai variabel independen untuk mengontrol heterogenitas yang tidak teramati dalam data masalah potensial yang berkaitan dengan estimasi efek tetap dan acak diperhitungkan. Setelah gambaran tentang hasil penelitian yang jurnal yang kami telaah, selanjutnya yaitu telaah dari hasil penelitian tersebut. Maksudnya telaah dari hasil penelitian tersebut yaitu yang pertama, deskripsi hasil dan analisis cukup jelas yang sudah digambarkan pada tabel, dan deskripsi bawahnya yaitu kalimat yang diberisikan di dalam jurnal. Yang kedua yaitu hasil penelitian cukup jelas dan telah menjawab tujuan dari penelitian tersebut. Dan ketiga, setiap hasil dikaitkan dengan penelitian terdahulu. Jadi setiap hasil yang diperoleh akan dikaitkan dengan penelitian yang relevan dengan penelitian yang sekarang dan penelitian yang terdahulu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya. Ini adalah bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh antara sustainability disclosure dan earning information, yaitu dengan cara mengambil CAR sebagai proxy untuk earning information. Nah, hal tersebut menegaskan bahwa perusahaan ini harus menyediakan informasi keberlanjutan yang lebih informatif. Dengan demikian menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara sustainability disclosure dan earning information. Nah, kesimpulan kedua yaitu penelitian ini menggunakan dua kontribusi utama dengan menekankan pada literasi perusahaan. Yang pertama yaitu penelitian telah memeriksa sustainability disclosure dan earning information ini pada kasus Sri Lanka. Yang kedua, penelitian mengenai hubungan korelasi antara sustainability disclosure dan earning information ini akan membantu mempersempit kesenjangan penelitian yang luas. Terakhir yaitu telaah dari kesimpulan. Telaah dari kesimpulan ini sudah dijelaskan dalam artikel dan kesimpulan-kesimpulan yang tadi saya sebutkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.